Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Fahrina. Saya salah satu mahasiswi yang berkuliah di Universitas Pancasakti semester 2 dengan program studi pendidikan anak usia dini. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah bermain dan permainan anak dengan dosen pengampu Ibu Silda Azahri MPD, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang alat permainan edukatif berupa boneka jari. Mari kita bahas bersama. Pengertian AP. AP, alat permainan edukatif, adalah sesuatu atau alat yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan peserta didik. Lalu, apa sajakah manfaat permainan boneka jari bagi anak usia dini? Yang pertama adalah melatih anak untuk berkomunikasi. Yang kedua, mengembangkan imajinasi. Dan yang ketiga adalah melatih motorik halus. Jadi, yang pertama adalah melatih anak untuk berkomunikasi. Seperti halnya mendongeng, saat bermain boneka jari, anak akan belajar untuk berbicara, mendengar, hingga memberi timbal balik dari pesan yang disampaikan. Maka saat itulah anak akan semakin terlatih, terampil berkomunikasi, dan juga bisa menjadi pendengar yang baik. Yang selanjutnya, boneka jari juga dapat mengembangkan imajinasi pada anak. Ketika memainkan peran boneka jari, anak akan terbawa untuk mengikuti alur cerita. Guru atau orang tua memiliki peran penting dalam menciptakan theater of mind pada anak yang bisa merangsang daya imajinasinya. Jadi, pada saat anak mendengarkan sebuah cerita, otomatis otaknya akan berimajinasi tentang suatu atau suasana yang terjadi pada alur cerita yang sedang diceritakan. Maka disinilah imajinasi anak akan berkembang dengan baik. Dan yang terakhir adalah melatih motorik halus. Motorik halus anak bisa berupa koordinasi antara otot-otot tangan dalam melakukan beberapa gerakan saat memainkan boneka jari. Pada saat anak bermain boneka jari, otomatis seluruh jarinya akan bergerak karena menggerakkan boneka-boneka yang tertempel pada jarinya. Secara tidak langsung, gerakan-gerakan yang mereka lakukan ini dapat menstimulus motorik halus yang ada pada anak. Pengaplikasian AP dalam proses pembelajaran. Tentunya sangat mudah mengaplikasikan permainan boneka jari dalam kegiatan pembelajaran. Guru dapat menjelaskan materi pembelajaran dengan cara yang berbeda, yaitu mengaplikasikan boneka jari dalam tema pembelajaran. Selain membuat anak lebih mudah memahami materi, ini juga mampu membuat kegiatan belajar terasa lebih menyenangkan. Contohnya, saat guru akan memberikan materi tentang pembelajaran pada hari ini, akan membahas tentang makanan sehat dan bergizi. Guru dapat menggunakan boneka jari yang mengilustrasikan buah dan sayur sebagai media pembelajaran. Saat boneka jari yang mengilustrasikan buah dan sayur ini sudah ada, guru dapat menggerak-gerakkan bentuk sayur dan buah ini sambil menerangkan manfaat apa yang akan didapat ketika kita mengkonsumsi buah dan sayur ini dan vitamin apa yang terkandung pada buah dan sayuran. Otomatis anak akan lebih mudah menyerap pelajaran pada hari itu karena memang proses pembelajarannya sangat menyenangkan. Manfaat AP dalam kegiatan belajar. Menurut Mier Edu pada tahun 2020 dan Sander pada tahun 2019, manfaat AP adalah dapat menstimulus pada perkembangan anak seperti meningkatkan kecerdasan anak dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak dengan berbagai macam alat permainan yang menarik. Selanjutnya, membantu mengembangkan indera atau sensori dan keterampilan pada anak. Dapat juga meningkatkan keterampilan untuk berpikir kritis dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak. Dan yang terakhir, meningkatkan daya konsentrasi. AP dapat menciptakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Saat anak senang, anak cenderung lebih aktif dan melakukan kegiatan. Biasanya konsentrasi anak akan terlatih dengan baik.
Selanjutnya, mari kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada permainan boneka jari. Kelebihan permainan boneka jari adalah dari hasil validasi, boneka jari sangat layak digunakan sebagai AP bagi anak usia dini karena dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitas, melatih keterampilan bahasa, dan mendorong siswa untuk lebih percaya diri. Selain itu, bermain boneka jari ini sangat mudah dibuat sendiri karena bahan pembuatannya dari kain perca atau katun yang biasanya ditemui di kehidupan sehari-hari. Jadi, apabila sekolah masih dalam keterbatasan dalam memenuhi alat permainan edukatif di lingkungan sekolah, boneka jari dapat menjadi solusi karena dapat dibuat baik itu oleh pihak sekolah atau guru maupun dikerjakan bersama anak-anak dalam kegiatan sekolah. Lalu, kekurangan permainan boneka jari adalah bentuknya yang kecil. Jadi, karena bentuknya kecil, ini akan sulit dinikmati atau diperhatikan oleh anak-anak apabila jarak anak-anak ini terlalu jauh. Selain itu, masih banyak bentuk boneka jari yang belum sempurna dalam mengilustrasikan sebuah bentuk, seperti boneka pesawat yang tidak memiliki ilustrasi jendela, layang-layang tanpa ilustrasi benang. Selain itu, boneka yang memiliki ilustrasi kaki dan tangan tapi tidak dapat digerakkan. Jadi masih banyak bentuk boneka jari yang belum mengilustrasikan suatu bentuk yang tampak seperti bentuk aslinya. Jadi kadang anak-anak ini kan menginginkan sesuatu yang dalam pengilustrasiannya terlihat seperti asli. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa AP boneka jari juga efektif apabila diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan belajar akan terasa lebih menyenangkan. Namun tidak semua materi pelajaran dapat dijelaskan dengan media AP boneka jari. Contohnya seperti pelajaran olahraga. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai alat permainan edukatif berupa boneka jari. Mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan kita mengenai alat permainan edukatif. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kata yang salah dan kurang tepat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.